lagi soal aktor utama. Dalam peristiwa pembunuhan itu kan ada faktor penyebab kematian. Apakah karena racun, karena peluru, atau karena faktor yang lain. Nah, dikaitkan dengan aktor utama, karena dakwaan ini adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tadi saudara ahli juga sudah jelaskan ada 3 bentuk pelaku di sana, mulai dari pelaku yang menyuruh lakukan dan yang bersama-sama melakukan. Nah, saya ingin fokus pada karakter pelaku. Apakah pelaku yang menyebabkan secara langsung kematian itu terjadi, itu bisa dikategorikan sebagai aktor utama dalam pembunuhan? Saya tadi mengatakan kalau dalam konteks turut serta itu nggak ada aktor utamanya, karena kemungkinan kerjasama kan ada 3. Satu, setiap orang memenuhi semua unsur, dan ini tidak mungkin terjadi pada pembunuhan. Kan tidak mungkin ada korban mati sampai 3 kali, pasti hanya 1. Yang kedua, bisa jadi yang memenuhi unsur hanya 1, yang lain tidak. Cuman ini walaupun yang tidak, itu ingat ini double offset. Jadi kesengajaannya sudah dibangun di awal antara tiap-tiap pelaku itu. Kalau ternyata itu bukan turut serta, karena tadi kan kita juga bertanya, misalnya dalam bukti tidak ditemukan adanya meeting of mind, tapi ada orang mati dan disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Apakah orang yang melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian itu bisa disebut aktor utama dalam konteks sebagai pelaku di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Berarti itu konteksnya bukan turut serta, dia peleher. Peleher, kenapa? Karena dia yang melakukan perbuatan yang menjadi sebab timbulnya akibat. Jadi kalau misalnya ya, saya kasih contoh yang mulia, pelakunya 2 ini. Ternyata tidak terbukti ada meeting of mind antara A dengan B, kan tidak mungkin ya turut serta. Kemudian ternyata yang menembak si A, ya si A itu pelakunya. Si B harus bebas. Kenapa? Karena turut sertanya tidak terbukti, padahal konteksnya meeting of mind. Kalau si B juga ingin dikenakan, pastikan ada meeting of mind antara A dan B.